kan ini Wildan, eh, hari ini kan kita itu melihat bahwa ini beda Wildan ya dengan generasi saya dulu. Mungkin di generasi saya itu orang melihat bahwa skill itu tidak terlalu penting, ataupun konsepsi ya tentang skill itu berbeda dengan sekarang. Nah, kalau dulu itu katakanlah ketika kita bisa memikirkan sesuatu, kemudian walaupun itu tidak diimplementasikan gitu, diaplikasikan, itu sudah cukup. Ternyata hari ini tidak cukup. Bahwa kita harus punya skill. Kira-kira bagaimana Wildan persiapan anak-anak muda ini? Skill apa saja gitu Wildan yang harus disiapkan untuk terutama itu tadi mengisi bonus demografi tadi itu. Kalau kita melihat perkembangan itu Abang, sebenarnya ranah yang perlu diperkuat ini Abang. Jadi kita biar tidak melebar kemana. Misal saya sebagai mahasiswa, misal Abang juga sebagai mahasiswa yang hidup daerah hari ini misalnya. Di kampus itu kita pasti memilih program studi misal. Nah, misal saya yang di ilmu pemerintahan, misal Abang misal di ilmu teknik elektro misal. Di sipil misal Abang di sipil begitu. Maka seyogyanya sebagai generasi yang terdidik, berintelektual yang nantinya pada akhirnya akan hidup di demokrasi tadi itu daerah bonus demokrasi ya, maka untuk menuju ke sini kita minimal yang perlu disiapkan skill kita adalah skill pendidikan gitu Abang. Jadi saya yang pemerintahan lah, jangan-jangan saya malah lebih ahli kalau ngomong agama. Ya meskipun itu kewajiban ya Bang. Cuman kan disayangkan ketika saya itu adalah anak pemerintahan yang seyogyanya saya harus bicara persoalan birokrasi, kebijakan publik, tapi pada keadaan sosial atau ketika di lingkungan saya lebih dominan dan lebih ahli kadang bicara persoalan fikih atau saya sastra atau yang lain gitu loh Bang. Itu sepertinya kalau bisa saya sebut keblunderan dalam memahami substansi pendidikan gitu, Bang. Minimal itu sebenarnya Bang. Jadi di 2045 tadi itu sehingga ya kita betul jadi ahli-ahli yang pertanian ya jadi ahli pertanian, yang sipil ya jadi ahli sipil, yang pemerintahan pun begitu. Nah itu sepertinya lebih ideal untuk membangun bangsa. Karena takutnya kalau semua di politik siapa yang mau membangun jalan? Kan nggak ada nanti. Gitu. Nah itu sebenarnya. Saya ingin konfirmasi ini juga Wildan, karena saya melihat anak muda itu juga ada dua model ya, makanya ada gap gitu loh Wildan. Nah, di satu sisi saya lihat ada anak muda yang rela tidak tidur Wildan. Rela tidak tidur ini dalam arti positif bahwa dia itu ingin mewujudkan apa yang ada dalam pikirannya. Contohnya seperti menciptakan aplikasi-aplikasi ya termasuk Bukalapak dan lain sebagainya, atau bahkan game gitu. Itu rela mengurangi tidurnya untuk mewujudkan mimpinya. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga ada anak muda yang ya santai seperti Wildan sampaikan tadi itu ya. Santai, terlena dan lain sebagainya. Apa ini betul Wildan? Terjadi ya? Saya pikir terjadi betul di era hari ini, apalagi di zaman seumuran saya itu, di masa kita kan mengambang antara kita ini sebenarnya punya masa depan cerah atau bahkan sebaliknya. Jadi kalau persepsinya seperti itu saya konfirmasi betul karena saya hidup di lingkungan yang seperti itu gitu. Jadi teman-teman yang betul kedua-duanya itu ada saya ada memiliki kedua-duanya dan saya hidup di dunia yang seperti itu.
Ada yang asik dan rela berjuang di masa mudanya karena berpikir insya Allah apa yang dia perjuangkan nanti menghasilkan di masa tua. Ada yang berpikir ya nyantai-nyantai lah mumpung masih muda, toh nanti tua pasti sukses begitu. Ada yang di tengah-tengah juga, kadang berjuang, kadang juga nyantai begitu Bang. Ya itu, saya hidup di dunia itu banyak rekan-rekan yang seperti itu Bang. Ya. Betul itu. Menurut Wildan, kira-kira seharusnya anak muda ini apakah menggunakan model yang pertama tadi itu, artinya segera mewujudkan mimpinya, atau mumpung masih muda ya masih ada waktu ya, sehingga santai-santai saja dulu. Yang mana ini kira-kira Wildan? Kalau yang mana ini agak sulit Bang. Atau ada perpaduan keduanya? Nah ini, jadi kalau prinsip Muhammadiyah itu kan umatan wasaton itu. Di tengah-tengah ya. Tengah. Tapi sebenarnya yang secara objektif Bang, bagaimana hari ini ya sebetulnya memaksimalkan potensi dan peluang yang ada begitu. Karena kalau kita berlebihan nanti pada akhirnya misal punya tujuan apa, kalau tujuan itu tidak terwujud, lalu effort kita atau perjuangan kita untuk mewujudkan itu mati-matian Bang. Takutnya ketika ngapunten gagal dan tidak, itu kan Allah yang menentukan. Takutnya kalau gagal nanti malah tidak menjadi semangat untuk ke depan. Atau tidak baik juga bagi yang hanya berleha-leha atau yang nyantai, kadang bersandar, wah sukses kan di tangan Allah. Jadi kita nggak tahu. Toh kalau Allah sudah bilang sukses ya Bu Masyo kita nyantai-nyantai ya sukses. Ya nggak baik juga gitu. Jadi kayaknya yang lebih objektif kalau ya kita sebagai pemuda, termasuk saya dulu, saya sendiri ini harus menampar juga ini. Biar saya juga harus melakukan ini ya Bang gitu. Ya memaksimalkan peluang dan potensi yang ada, sehingga pada akhirnya kita tidak tahu kan Abang, mana yang peluang mana yang mengantarkan kita pada titik yang oh ya inilah kehidupan kita dan inilah yang membuat kita pada akhirnya sampai masa tua akan membuat kita bahagia gitu. Sebenarnya itu ya. Saya ingin konfirmasi juga ini hal lain itu Wildan. Kalau di masa saya dulu itu berjualan ya, buka lapak itu mungkin agak malu-malu ya, karena waktu itu bukan tren gitu. Tapi hari ini anak-anak muda sekarang itu luar biasa menurut saya. Mereka tidak lagi malu-malu gitu untuk berjualan, berdagang gitu. Itu betul Wildan ya? Betul lah Bang. Saya mau buka data sedikit Bang. Pengusaha di Indonesia itu di Asia Tenggara terutama tertinggi itu masih punya Singapura. Yang kedua Malaysia. Kalau nggak salah Indonesia di peringkat keempat atau ketiga. Sehingga kalau tidak salah bonus demografi itu produktivitas ekonomi itu kuat, yang itu salah satu penyangga unsur pendapatannya adalah menjadi pengusaha. Nah, sebenarnya kalau melihat keadaan hari ini, Abang kalau di Jalan Kalimantan, di Jalan Jawa, di Sumatera itu kan Abang sering lihat itu lapak-lapak angkringan misalnya, atau sebatas kalau di alun-alun yang pakai sepeda kayak gitu. Malu atau tidak, kayaknya era sudah bergeser Abang. Bergeser ya. Nah, ini termasuk saya juga. Saya itu juga termasuk orang yang pernah buka angkringan Abang. Gitu ya, meskipun meskipun akhirnya bukan karena malu tutupnya, tapi gagal manajemen bisnisnya. Iya, tapi yang jelas pernah ya. Yang jelas pernah dengan Abang kembaran saya. Dan cukup bangga ya. Dan cukup bangga. Ada semacam aku pernah menjadi pengusaha loh. Karena mindsetnya yang dibangun hari ini lebih baik jadi bos meskipun cuman satu karyawan daripada kita menjadi karyawan tapi kita bebas disuruh-suruh oleh bos. Nah begitu. Jadi bener kata Abang kalau mindset hari ini memang berubah daripada yang dulu. Kalau dulu itu malu kita mau jualan itu Abang. Kalau sekarang bukan lagi malu, tapi malah kayaknya kita berbondong-bondong untuk membuka usaha. Meskipun usahanya di pinggir trotoar
atau di mana. Malah mungkin merasa tertinggal ya kalau kita tidak Kalau punya ide usaha betul ya. betul gitu, karena ya tadi itu alhamdulillah saya melihat bangsa ini sudah menuju era di mana segala sesuatu itu harus berbisnis, Bang. Begitu kalau saya perhatikan di sekitar lingkungan itu, entah itu yang jual di online di platform online begitu, atau bahkan yang buka usaha dijual langsung melalui media begitu, atau bahkan yang bekerja langsung buka usaha kecil gitu. Malah jarang saya menemukan di lingkungan saya ini terutama, Bang, yang dia bercita-cita saya pengen jadi pegawai ini gitu. Kayak gitu sih. Ya. Bergeser ya. Oke, Wildan. Nah, ini mungkin agak nyeleneh dan agak sulit sedikit gitu. Tapi sambil kita eksplor lah gitu. Kira-kira bagi anak muda gitu. Nah, gini, dulu itu saya pernah membayangkan bahwa kita itu punya fasilitas. Nah, ini pikirannya anak-anak dulu ya. Dulu kita kalau di kampung-kampung nonton TV kan sekampung kan. Nah, satu TV satu rumah, yang satu kampung yang punya TV satu rumah. Berjumpa. Saya mengalami ya wilayah itu, Bang. Padahal milenial ini. Masih ada ternyata. Masih ada di luar. Nah, pikiran nyeleneh saya karena masih anak-anak ya, itu saya membayangkan andai kata setiap rumah ada TV gitu. Bahkan mungkin setiap kamar itu ada fasilitas itu betapa nyamannya gitu. Karena kita tidak harus berdesak-desakan kan. Betul. Nah, itu ternyata pikiran itu pernah di pikiran saya terlintas gitu. Dan sekarang sudah terpenuhi ya. Kita kan bisa nonton melalui HP ya. Sendiri tanpa melibatkan orang lain gitu. Nah, menurut Wildan apa gitu? Sesuatu yang kira-kira kita butuhkan gitu. Yang itu menjadi fasilitas yang mungkin hari ini belum ada, tetapi itu bisa membuat semuanya nyaman gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau Abang dulu pernah berpikir nanti nonton TV-nya tidak perlu berdesak-desakan, bahkan bisa sendiri ya. Kalau saya sebenarnya berpikir lebih kepada ini sih, Bang. Kalau ditanya saya berpikir apa, jujur sederhana sebenarnya, Bang. Jadi terbukanya media sosial, terbukanya arus globalisasi, sebenarnya itu harus juga dibarengi dengan kesadaran. Saya berpikirnya begitu. Jadi kadang Bang ya, akses atau bahkan peluang yang kita bisa peroleh itu ngapunten, Bang. Kadang juga tidak didasari dengan sebenarnya kita itu sanggup nggak sih hidup di era itu, di era yang ini gitu, atau ini terlalu cepat bagi kita. Nah, jadi saya kayak berpikir sebenarnya kita itu sudah tepat tidak di era ini, atau bahkan kita itu sebenarnya harus mundur dulu, selangkah dulu untuk mempersiapkan era ini begitu. Karena pada akhirnya yang ditakutkan kan begini, Bang, ada kesenjangan yang itu terlalu luar biasa. Misal begini, Bang, yang saya takutkan itu kan begini. Kalau bonus demografi tahun 45 nanti itu hanya bisa diakses, bahkan hanya bisa diterima oleh kalangan-kalangan tertentu yang dalam tanda kutip kita anggap siap. Sedangkan dominasi orang-orang yang tidak siap lebih banyak daripada yang siap. Apakah target Indonesia maju kalau katanya Pak Jokowi begitu? Ya. Atau bahkan Indonesia yang lebih modern dan berkembang. Itu malah menyebabkan kita sebetulnya maju atau bahkan malah mengalami masalah lah yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi kalau misalnya bonus demografi ini itu dikondisikan atau
di remote oleh oligarki ya. Oligarki ya, atau kepentingan. Wah, ini nggak bisa. Sehingga itu kan jelas nanti Bang, ketimpangannya luar biasa. Jadi akses untuk mengembangkan atau peluang untuk bonus demografi nanti hanya diakses oleh orang-orang tertentu. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi angan-angan saya ke depan itu, dibalik keterbukaan bangsa ini terhadap segala sesuatu, arus informasi, arus media. Sebenarnya saya juga berharap selain kita sebagai pemuda yang sadar diri, tapi kita pun terkadang juga perlu di warning untuk, ayo kamu harus ingat ya, kamu punya peran ini loh, kamu nanti disiapkan untuk ini loh. Dan itu kan hanya bisa dibangun dan diberikan kepada kita oleh pemangku kekuasaan, kan begitu Bang. Ya, artinya disiapkan jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari. Pasti ya. bisa kan? Pasti bisa. Saya berpikirnya begitu. Jadi ada program-program yang itu betul-betul ya, kalau kata Muhammadiyah, yang berkemajuan. Program-program yang memang mengarah untuk kita betul-betul ke situ. Ini mungkin agak jauh sedikit ya, tetapi masih ada hubungannya. Tadi saya sempat nyeletuk oligarki ya. Menurut saya kan ini musuh bersama kita ke depan. Betul. Kira-kira anak muda ini gimana ini, katakanlah menghadapi oligarki ini gitu, yang sudah sangat mengakar ini. Ya, jiwa muda kita sebagai aktivis tergugah Bang kalau membahas oligarki itu, karena mau tidak mau bangsa ini sejak dulu bangsa bersama, bukan bangsa milik segelintir orang gitu. Akan sangat disayangkan kalau itu hanya dikuasai oleh orang tertentu. Makanya kita berharap sebagai aktivis yang nanti akan insya Allah berkecimpung dalam dunia-dunia untuk mengembangkan bangsa dan negara, ya kita tidak bisa menyandarkan itu terhadap orang lain sebenarnya Bang. Berarti tetap dikembalikan kepada diri kita sendirilah, yang harus sadar dan tahu itu kalau kita pun harus merubah itu. Karena takutnya Bang, kalau mungkin nanti saya ternyata juga masuk bagian oligarki, ini kan juga percuma akhirnya obrolan kita. Terus saya ternyata juga mungkin Abang atau saya masuk dalam dunia itu, dunia politik, dunia itu. Tapi pada akhirnya kita itu sadar, tapi kesadaran kita hanya sebatas sadar yang tidak mau melakukan. Jadi lingkaran setan ya. Akhirnya karena urusan dengan perut Bang, itu ikut akhirnya kita, dan termasuklah bagian itu. Ya semoga tidak lah. Amin. Karena oligarki ini menurut saya jauh ya, tinggi. Artinya segelintir orang itu kadang-kadang tidak tersentuh oleh partai politik malah. Iya. Bahkan yang ngapunten ini. Biar moga aja nggak ada yang klarifikasi, bisa jadi kadang partai politik malah yang dikendalikan, di remote. Agak serem ini ya. Oke, udah siap. Terima kasih atas sama-sama, kesempatan. Terima kasih juga Abang. Siap. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa menyambung kembali dengan tema-tema yang lain ya. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.